Salam sehat sejahtera. Jumpa lagi di channel Mata Ketiga. Berikut mari kita telusuri cerita hari ini. Pada tahun 1920-an, dua tokoh budaya kelas berat bertengkar sengit. Isi pertengkarannya pun sangat aneh, yaitu tentang Sun Wukong. Adapun yang diperdebatkan adalah mengenai marga Sun Wukong atau Sun Gukong ini, apakah asli dari Tiongkok atau luar negeri. Dua orang yang berdebat ini adalah Lu Xun dan Hu Xi. Sebagai informasi singkat, Lu Xun 1881 hingga 1936 adalah seorang cerpenis, editor, penerjemah, kritikus, eseis dan penyair. Salah satu penulis utama Tiongkok dari abad ke-20. Sementara Hu Xi 1891 hingga 1962 adalah seorang filsuf, esais dan diplomat asal Tiongkok. Hu banyak dikenal saat ini sebagai kontributor utama untuk liberalisme dan reformasi bahasa Tionghoa dalam dukungannya terhadap pemakaian penulisan Tiongkok. Kita lanjut ke topik. Lu Xun bersikeras bahwa Sun Wukong adalah produk asli dalam negeri. Alasannya juga cukup rasional. Dalam cerita rakyat Tiongkok, ada monster air di sungai Huai yang disebut Wu Ceci. Wu Ceci adalah makhluk gaib dalam mitologi Tiongkok yang secara populer digambarkan sebagai setan air seperti monyet dan pertama kali dijelaskan pada awal abad ke-9. Wujudnya seperti kera, dengan hidung pesek dan dahi menonjol. Kepalanya putih dengan badan berwarna hijau. Ia memiliki sepasang mata yang menyala-nyala, dikenal sebagai monster pertama sejak dahulu kala. Dia memiliki kekuatan yang dahsyat dan ilmu sihir yang mumpuni dan sering menghilang tanpa jejak dalam sekejap mata. Dia kerap membuat ulah di sungai Huai dan menjadi momok bagi masyarakat kala itu. Ketika Tayu atau Yu yang Agung sedang mengendalikan banjir, sang monster yang menganggap dirinya maha sakti lagi-lagi membuat ulah dengan kesaktian sihirnya. Hal ini pun membuat Tayu marah. Yu yang Agung mengirim salah satu tangan kanannya untuk menangkap Wu Ceci, lalu memasang lonceng emas di hidungnya dan mengikatnya dengan rantai besi di bawah kaki gunung Kuisan di Huayin. Sejak saat itu, sungai Huai pun menjadi damai tentram. Jadi menurut Lu Xun, Wu Ceci dan Sun Wukong memiliki kemiripan 99% dari sisi tampilan dan karakter, sehingga tidak diragukan lagi jika Sun Wukong merupakan produk asli dalam negeri. Hu Xi menggelengkan kepalanya sambil berkata, "Tidak, Sun Wukong sama sekali bukan produk dalam negeri, melainkan produk impor, karena ia menemukan Sun Wukong versi India." Dalam legenda India, ada seekor monyet terkenal bernama Hanuman. Hanuman atau Anumat, juga disebut sebagai Anoman, adalah salah satu dewa dalam kepercayaan agama Hindu, sekaligus tokoh protagonis dalam wiracarita Ramayana yang paling terkenal. Ia adalah seekor kera putih dan merupakan putra Batra Bayu dan Anjani, keponakan dari Subali dan Sugriwa. Menurut kitab Serat Pedalangan, tokoh Hanuman sebenarnya memang asli dari wiracarita Ramayana. Tetapi dalam pengembangannya tokoh ini juga kadangkala muncul dalam serial Mahabharata sehingga menjadi tokoh antar zaman. Di India, Hanuman dipuja sebagai dewa pelindung dan beberapa kuil didedikasikan untuk memuja dirinya. Hanuman adalah anak yang unik saat lahir. Semasa kecil, ia mengira matahari adalah buah yang bisa dimakan, kemudian terbang ke arahnya dan hendak memakannya. Dewa Indra yang melihat hal itu pun menjadi cemas dengan keselamatan matahari. Untuk mengantisipasinya, ia melontarkan petirnya ke arah Hanuman sehingga kera kecil itu jatuh dan menabrak gunung. Melihat hal itu,
Dewa Bayu menjadi marah. Akibat tindakannya, semua makhluk di bumi menjadi cemas. Para dewa pun memohon kepada Dewa Bayu agar meredakan kemarahannya. Dewa Bayu menghentikan kemarahannya. Dewa Brahma dan Dewa Indra memberi anugerah bahwa Hanuman akan kebal dari segala senjata, serta kematian akan datang hanya dengan kehendaknya sendiri. Maka sejak itu, Hanuman menjadi makhluk abadi. Brahma, penguasa para dewa, melihat Hanuman adalah sosok yang sangat bagus untuk latihan spiritual. Jadi dia menerimanya sebagai muridnya dan mengajarinya ilmu sihir secara langsung. Setelah berlatih keras, Hanuman pun menjadi dewa kera nomor 1 di 3 alam. Dia bisa terbang dengan awan, memindahkan gunung dan lautan. Selain itu, dia juga mendapat senjata pamungkas, yaitu tongkat sakti. Sejak itu, ia menjadi pelindung 3 alam. Sebagai catatan tambahan, status dewa kera Hanuman di India masih sangat dihormati hingga saat ini. Berkat Hanuman, kawanan kera di India juga menjadi salah satu hewan yang suka bertingkah semaunya. Mereka bisa berseliweran dengan bebas di kota-kota besar tanpa hambatan dan terang-terangan mengambil buah-buahan di lapak penjualnya. Menurut Hu Xi, bahwa Wiracarita Ramayana ditulis pada abad ketiga sebelum Masehi dan legenda Hanuman dapat ditelusuri lebih dari 1000 tahun sebelum Masehi. Jadi, Hanuman adalah prototipe Sun Wukong. Mendengar itu, Lu Sun hanya mendengus dingin dan berkata bahwa monster air yang bernama Wu Zeci tercatat dalam kitab San Hai Ching atau klasik pegunungan dan samudra, yaitu catatan mengenai kekayaan alam, geografi, fiksi, mitologi, ritual dan pengobatan Tiongkok kuno. Dalam kitab itu disebutkan bahwa monster air suka membuat ulah, lalu oleh Yu yang Agung, kemudian mengurungnya di bawah kaki gunung, dan namanya adalah Wu Zeci. Apalagi kitab San Hai Ching juga setidaknya 1000 tahun lebih awal dari Wiracarita Ramayana. Jadi Sun Wukong pasti merupakan produk dalam negeri. Hu Xi tersenyum tipis mendengar penjelasan Lu Sun, lalu berkata, San Hai Ching yang kamu baca itu adalah versi revisi dari dinasti Tang. Tidak ada kalimat seperti itu dalam versi sebelum dinasti Tang. Jadi, kedua master sastra itu pun bertengkar hingga tak ada siapapun yang bisa saling meyakinkan. Asal-usul prototipe Sun Wukong pun kemudian menjadi perdebatan berabad-abad. Namun tidak peduli apakah orang awam berpihak pada produk dalam negeri atau barang impor. Ada satu poin yang sama pada keduanya, yaitu prototipe Sun Wukong dipastikan seekor monyet, tidak mungkin yang lain. Dalam film atau serial drama Journey to the West atau Perjalanan ke Barat, jelas memberikan asal-usul Sun Wukong. Di puncak Gunung Hua Kuo, gunung bunga-bunga dan buah-buahan, ada sebuah batu ajaib. Sejak masa awal penciptaan, batu ini telah menyerap saripati dari langit dan bumi. Dengan berlalunya waktu selama berabad-abad, batu ajaib ini perlahan-lahan tumbuh menjadi sebuah telur batu yang mengandung jiwa supernormal. Tiba-tiba, batu ini meledak dan lahirlah seekor kera. Jadi, prototipenya pastilah monyet, namun kesan ini mulai goyah sejak tahun 1950-an. Ada sebuah gua dan kuil Buddha yang terletak di Kabupaten Kuachou, Provinsi Gansu. Ribuan tahun yang lalu, tempat ini dulunya penuh dengan tanaman hijau dan gemercik sungai. Namun kini hanya tersisa bebatuan kuning kering yang tergeletak dalam kesunyian di tengah gurun pasir. Pada tahun 1950-an, tim arkeologi ke daerah ini dan menemukan lebih dari 40 gua di tebing di kedua sisi ngarai. Saat anggota tim masuk ke dalam gua, mereka melihat gua itu penuh dengan aneka lukisan dinding.
Di gua keenam juga terdapat patung Buddha Maitreya yang megah, setinggi 25 meter dan dilapisi kertas emas. Tim arkeologi pun tercengang melihatnya. Pasalnya, di tempat yang gersang ini ternyata tersembunyi harta karun. Sejak itu, Gua Yulin menjadi terkenal di seluruh dunia dan menjadi mural gua yang setara dengan Gua Mokao di kota Tunhuang, Tiongkok. Para ahli sering menginap di Gua Yulin untuk meneliti mural tersebut. Mereka juga belum menyimpulkan usia Gua Yulin ini. Namun mereka sependapat bahwa Gua Yulin pernah digali sebelum dinasti Sui dan Tang. Setelah diteliti lebih lanjut, para ahli tertarik dengan beberapa mural aneh di Gua ketiga yang digali pada era dinasti Xia Barat. Dalam lukisan tersebut, terlihat seseorang seperti biksu dari dataran tengah atau Tiongkok sekarang sedang menghela seekor kuda dan sekelompok pengembara berpenampilan seperti murid sang biksu. Terkadang mereka berjalan bersama di tepi tebing, terkadang di tepi air, dan ada kalanya melintasi kota. Para ahli melihat serangkaian lukisan ini dan semakin dilihat, mereka semakin merasa familiar melihat gaya lukisannya. Tiba-tiba seseorang berkata, "Hei, bukankah ini sebuah peta perjalanan Suan Chang ke barat mengambil kitab suci?" Hanya saja gambar ini, Sun Wukong yang dari sosok seekor monyet telah menjadi sosok manusia. Mungkinkah prototipe Sun Wukong adalah manusia? Berawal dari petunjuk ini, para ahli dengan cermat memeriksa sejarahnya, dan akhirnya terungkap sebuah cerita yang mencengangkan. Namun karena ceritanya lumayan panjang, jadi tidak bisa kami paparkan secara detail di sini. Singkatnya, terungkap nama asli yang mengejutkan dari karakter utama dalam serial drama Journey to the West. Nama asli biksu Tang adalah Chen Yi, sedangkan nama asli Sun Wukong adalah Ce Feng Chao. Sebagai catatan tambahan, Sun Wukong yang nama aslinya adalah Ce Feng Chao bergabung dengan tentara dinasti Tang di usia muda dan bertugas di tahun ke-9 pemerintahan Tianpao di bawah Kaisar Xuanzong dari dinasti Tang. Dia menemani Chang Tao Kuang mengawal utusan dari wilayah atau region barat kembali ke negerinya. Ce Feng Chao kemudian jatuh sakit di kerajaan Cipin di wilayah barat dan mempelajari ajaran Buddha setelah sembuh. Dia melakukan perjalanan ke Tianchu dan belajar Dharma Buddha sampai dia kembali ke dinasti Tang 30 tahun kemudian. Oleh Kaisar Techong dari Tang, kemudian memberinya nama Dharma Wukong. Tepatnya, nama asli Wukong adalah Ce Feng Chao. Mungkin dia adalah prototipe Sun Wukong dalam benak Wu Cheng-en, novelis dan penyair Tiongkok dari dinasti Ming, karena Wukong juga seorang biksu terkemuka semasa dinasti Tang. Antara Sun Wukong dan Hanuman, muncul opini bahwa Wu mengambil tokoh Sun Wukong muncul dari inspirasinya atas cerita Ramayana dari India, yang mana juga ada mengisahkan tokoh kerasakti Hanuman. Di dalam kalangan sastrawan Tiongkok sendiri juga terdapat pendapat yang mendukung opini ini, tetapi mayoritas menolak teori ini. Ada juga yang berpendapat bahwa Wu mendapat inspirasi dari Hanuman, tetapi Sun Wukong kemudian digambarkan tanpa ada kaitan sama sekali dengan Hanuman India. Menurut Lu Sun, bahwa Sun Wukong adalah karya Wu yang mengambil inspirasi dari cerita karya Li Kongchuo yang hidup di zaman dinasti Tang. Lalu sastrawan lain juga berpendapat bahwa tokoh Sun Wukong adalah asli Tiongkok karena ada seorang biku yang juga terkenal pada masa dinasti Tang bergelar Wukong yang bernama asli Ce Chao Feng. Namun Hu Si, sastrawan lain, berpendapat bahwa Wu mengambil inspirasi dari Hanuman yang dikisahkan dalam cerita Ramayana.
karena ia berspekulasi bahwa tidak mungkin cerita Ramayana yang terkenal itu tidak sampai di Tiongkok. Jadi pasti ada pengaruh Hanoman pada karya Wu Cheng-en, novelis dan penyair Tiongkok dari dinasti Ming. Ada pula sastrawan lain Qi Xianlin yang berpendapat bahwa Sun Gukong adalah Hanoman yang dimodifikasi menjadi Sun Gukong tanpa ada kaitan sama sekali dengan Hanomannya sendiri, kecuali sama-sama merupakan kera sakti. Namun kera sakti Sun Gukong jelas adalah perpaduan antara kepercayaan, cerita rakyat dan kreasi daripada penulisnya sendiri, Wu Cheng-en. Wu adalah seorang sastrawan, dan seorang sastrawan selalu berkarya berdasarkan ilham yang muncul waktu itu. Akhirnya, terserah kepada pribadi masing-masing untuk lebih condong ke pendapat mana, karena itu merupakan kemerdekaan masing-masing individu. Sekian dan terima kasih atas perhatiannya.